Pemirsa, kita akan kembali lagi akan bergabung bersama Biar Tito untuk mengetahui informasi terkait kasus penganiayaan Zoya. Ya, Febiar Tito, silakan. Ya, Pak Abdul Halim, jika sebelumnya pihak keluarga ini menolak adanya proses pembongkaran makam dan otopsi, lalu apakah pertimbangan dari pihak keluarga yang sekarang ini sudah menerima adanya pembongkaran makam dan juga otopsi ini, Pak? Pertimbangan dari pihak keluarga sendiri seperti apa, Pak? Betul, pertimbangan keluarga setelah kami memberikan alasan dan penjelasan kenapa harus dilakukan otopsi, di antaranya adalah untuk penegakan hukum perlu dibuktikan bahwa almarhum meninggal itu karena apa. Apakah karena meninggal dulu baru disiram bensin dan dibakar, atau memang juga masih hidup, ya kan, disiram bensin lalu dibakar. Maka inilah polisi akan mengungkap pelaku-pelaku siapa yang terlibat dalam runtutan tersebut. Oleh karena itu, setelah kami memberikan pemahaman bahwa ini sebaiknya resiko otopsi adalah, saya jelaskan untung positifnya di mana, negatifnya di mana. Akhirnya keluarga dalam hal Siti Zubaidah dan orang tua dari almarhum, karena saya konfirmasi, mereka akhirnya mengizinkan demi kepentingan hukum, dan itu sudah kami buatkan dalam bentuk surat pernyataan kesediaan. Oke, Pak, berarti jika nanti hasil pembongkaran makam dan otopsi sudah keluar, langkah selanjutnya dari pihak keluarga sendiri apa, Pak? Seperti apa? Kalau langkah hukum dengan melakukan otopsi sudah selesai, maka di situ sudah bisa dibuktikan bahwa almarhum meninggal karena apa. Pasti ada urutannya, adalah ada yang mengalami luka dan sejenisnya atau semacamnya. Hal ini ketika sudah terungkap dengan otopsi, maka kami meminta kepada pihak aparat kepolisian untuk melakukan menangkap kepada semua pihak yang terlibat di dalam meninggalnya almarhum ini. Karena almarhum ini meninggalnya, pertama ada yang meneriaki, ada yang mengejar, ada yang memukul, ada yang menendang, dan ada yang melemparkan ke kali atau menendang ke kali. Ada yang peran mereka mengambil batu untuk dilemparkan kepada almarhum, dan ada yang menyiram bensin, dan ada yang menyulut dengan apinya. Maka ini orang harus jelas pelaku-pelaku itu mana. Maka untuk membuktikan bahwa dia harus bertanggung jawab, maka saya minta polisi untuk tidak main-main mengungkap kasus ini. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Baik, Pram dan Tiwi, memang untuk kasus ini sendiri saat ini pihak Polres Metro Bekasi Kabupaten sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, dan saat ini juga sudah mengantongi 5 identitas nama yang diduga pelaku, dan saat ini masih melakukan proses pengajaran terhadap 5 orang tersebut. Pram dan Tiwi. Baik, terima kasih Febiar Tito melaporkan langsung dari lokasi kejadian dan sudah berada di rumah duka. Selamat bertugas kembali, Tito.